Ketika lu gagal ikuti sebuah challenge di Profirm, satu-satunya pihak yang diuntungkan adalah Profirm itu sendiri. Sehingga Profirm ini gunain berbagai macam cara supaya trader-trader yang ikut di situ tuh gagal mengikuti challenge-nya. Karena bagaimanapun itu menjadi sumber pendapatan mereka. Nah, buat lu masih yang nggak ngerti, sebenarnya Profirm itu adalah merupakan sebuah perusahaan yang bersedia untuk memberikan modal dalam jumlah tertentu kepada lu, dimana ketika lu profit nanti bakal ada bagi hasil. Asalkan lu memenuhi dua syarat. Pertama, lu mencapai target profit tertentu, dan yang kedua, lu nggak melewati batas rugi tertentu. Di mana batas rugi ini kita sebut sebagai drawdown. Di mana drawdown ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada daily drawdown dan max drawdown. Di mana untuk daily drawdown sendiri merupakan batas rugi harian. Jadi selama satu hari itu, lu tuh nggak boleh rugi di level tertentu gitu. Dan untuk max drawdown adalah batas rugi secara menyeluruh selama lu mengikuti challenge tersebut. Nah, kadang-kadang Prof ini gunain berbagai macam trik dengan kata-kata yang kita sebagai trader nih, kita susah buat paham, sehingga kita kecelek dan gagal mengikuti challenge-nya. Jadi di video kali ini, gue bakal jelasin tentang macam-macam drawdown yang biasanya digunakan oleh Prof. Oke, langsung aja kita masuk ke penjelasannya ya. Jadi anggap aja nih, kita membeli sebuah challenge dengan modal itu senilai $1.000 dengan target 10% yaitu $1.100 dan max drawdown-nya itu 10% juga yaitu $900 supaya kita gampang ngitungnya gitu ya. Jadi kalau bisa kita masukin ke grafik, contohnya di sini $1.000 itu di level segini, $1.100 di atas, dan untuk batas ruginya yaitu $900 di bawah sini. Jadi tipe drawdown pertama yang pengen gue jelasin adalah static drawdown. Dan ini merupakan drawdown yang kita sebagai trader pro firm berharap banget nih pro firm yang kita gunakan ini menggunakan static drawdown ini. Karena ini gampang banget dimengerti, di mana batas ruginya itu nggak akan pernah bergerak dan fix di situ aja. Jadi kalau bisa kita buka sebuah transaksi gitu ya, selama lu nggak melewati batas ruginya itu $900 dan mencapai target profitnya di $1.100, lu udah lolos jalan tersebut. Untuk tipe yang kedua, anggap dengan model yang sama kayak tadi challenge saya, yaitu trailing drawdown. Di mana secara pengertian, trailing drawdown ini adalah batas rugi hariannya itu bakal terus bergerak mengikuti perkembangan modal lu dari transaksi yang udah lu tutup. Jadi bisa kita ambil contoh, kita buy lagi nih di sini. Dan ketika sampai di level segini, ketika modal kita berkembang di level $1.050 atau kita profit $50 gitu ya, maka daily drawdown itu akan dihitung ulang dan akan bergerak mengikuti perkembangan modal lu. Jadi ketika modal $1.050, daily drawdown lu itu ada di level $945 ini. Di mana itu didapat dari 10% dari $1.050-nya. Jadi, selama lu nggak melewati batas rugi daily drawdown yang bergerak ini dan lu mencapai target profitnya, ya lu lolos challenge-nya lagi. Dan sekali lagi yang perlu gue tekanin, ini berdasarkan transaksi yang udah lu tutup gitu ya. Jadi kalau bisa nanti lu rugi sih, pada umumnya nanti daily drawdown juga bakal ikut turun, ngikuti rugi lu gitu. Sampai kepentok di max drawdown-nya itu. Dan tipe ketiga, yaitu end of day drawdown. Di mana tipe drawdown ini akan juga sama seperti trailing drawdown, yaitu bergerak mengikuti pergerakan modal lu, tapi memiliki batas waktu harian. Jadi selama satu hari ketika sudah berakhir, akan dihitung ulang lagi nih daily drawdown lu berapa. Jadi contohnya gini, kita menambahkan unsur waktu ya. Anggap aja di bagian bawah ini tanggal 8 Desember dan sebelahnya itu 9 Desember. Jadi ketika lu buka sebuah transaksi dan itu mengikuti arah pergerakan lu gitu ya. Dan lu di sini nih udah jam 12 malam di tanggal 8 Desember yang berarti 1 menit lagi gitu ya bakal tanggal 9 Desember. Dan lu mencapai di level $1.050, maka daily drawdown lu akan bergerak sama seperti tadi di level $945 ini. Dimana walaupun ini transaksinya belum lu tutup sekalipun. Jadi ini berdasarkan fitur atau unsur waktunya ya. Jadi selama satu hari ketika udah kelar, drawdown lu akan terus bergerak. Cuman, nanti kalau bisa anggap aja lu ternyata rugi gitu, malah ke bawah. Ya sama, daily drawdown juga bakal terus turun ke bawah, sampai kepentok di max drawdown-nya. Jadi selama lu nggak melewati batas rugi hariannya di $945 ini, dan lu masih mencapai level target profitnya, ya lu bisa tetap lolos challenge-nya. Dan ya ini masih oke lah dua tadi itu ya. Dan yang terakhir, yaitu relative drawdown. Dan ini merupakan drawdown yang lu buat trader gue saranin lu hindarin problem yang menggunakan tipe drawdown seperti ini. Karena ini nyebelin banget dan kemungkinan lu buat gagal tuh tinggi banget. Jadi secara pengertian relative drawdown ini sama seperti tadi trailing drawdown. Jadi dia akan terus mengikuti pergerakan modal lu. Jadi kalau dia naik, daily drawdown-nya bakal ikut naik juga. Cuman yang bangkainya atau brengseknya, dia nggak bakal turun lagi. Dan itu juga naik itu bukan berdasarkan transaksi yang lu tutup atau berdasarkan perhitungan waktu.
tapi berdasarkan floating transaction gitu. Jadi transaksi yang bahkan lu belum tutup. Gua ambil contoh, lu buka sebuah transaksi gitu buy ya. Dan sini modal lu terus bergerak nih. Dan lu mencapai level $1.050 lagi. Maka daily drawdown-nya bakal bergerak 945. Even $1.050 ini itu belum lu tutup transaksinya. Dan ini bahkan nggak lewatin hari sebelumnya gitu. Jadi selama modal lu bergerak, daily drawdown-nya bergerak terus. Dan ketika modal lu turun, daily drawdown-nya dia nggak mau ikut turun. Jadi tetap stay di situ. Jadi ketika lu anggap nih, lu punya sebuah transaksi gitu, kayak gini contohnya ya. Lu sampai level $1.050. Dan anggap aja nih, momentum di harganya, dia koreksi wajar gitu ya. Tapi dia ngelewatin batas rugi hariannya. Ya lu gagal. Jadi yang menurut gue ini ngeselinnya adalah, karena dia udah ikut naik, ketika kita turun, dia nggak mau ikut turun. Jadi ini gampang banget buat lu rugi. Jadi buat transaksi-transaksi yang sebenarnya ada koreksi wajar kayak gini, ya lu bakal gagal. Even nanti pada akhirnya gitu ya, dia bakal nyampe level $1.100, ya lu tetap gagal. Jadi buat gua, lu kalau mau nyari pro firm, lu pakai dapatnya yang relatif drawdown ini, mending lu gak usah ikut sama sekali deh. Dan mending lu cari pro firm yang lain aja. Dan buat informasi kalian aja ya, biasanya buat pro firm ini, mungkin kalau tadi gue jelasinnya gampang gitu, cuma ada 4 tipe, ada static, trailing, EOD, sama yang tadi itu yang relative drawdown. Nah, yang jadi masalahnya, kadang pro firm itu pakai kata-kata yang susah banget, yang kadang tuh nggak sevulgar atau sefrontal yang tadi gue bilang. Jadi mungkin drawdown namanya aneh-aneh. Jadi saran gua, ketika lu mau ikutin sebuah problem, dia jelasin gitu tentang tipe drawdown-nya, dan lu masih nggak paham, lu copy aja itu penjelasannya, dan lu tanya ke ChatGPT, dia itu termasuk tipe drawdown yang kayak gimana. Karena rata-rata problem itu pakai bahasa-bahasa yang kita sebagai trader susah banget deh buat paham. Dan sebagai penutupnya, saran gua kalau lu mau ikuti sebuah problem gitu ya, lu kalau bisa cari yang gunakan static drawdown ini, karena ini merupakan tipe drawdown yang gampang banget lu paham karena angkanya nggak bakal bergerak. Dan yang mungkin masih level oke yaitu level 2 dan 3-nya itu tadi ada trailing sama EOD drawdown. Dan buat problem yang lu harus hindari yaitu problem menggunakan tipe relative drawdown. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Dan buat lu yang masih nggak ngerti tentang basic-basic dari problem ini, lu bisa nonton 3 video gue sebelumnya supaya lu ngerti secara menyeluruh tentang bisnis problem ini. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. See you on the next video. Bye-bye.